Wilayah Aceh juga turut terdampak bencana banjir dan tanah longsor imbas cuaca ekstrim. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Jumat 28 November sore, tercatat ada 35 orang yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 25 orang masih dalam proses pencarian dan 8 orang mengalami luka-luka. Kepala BNPB Suaryanto dalam jumpa pers di Tapanuli Utara mengatakan data ini bersifat sementara karena pendataan masih terus dilakukan di lapangan. Menurut Suharyanto, beberapa wilayah masih terisolasi sehingga menyulitkan proses penyisiran dan pelaporan korban. Rincian korban di Kabupaten Bener Meriah tercatat mencapai 11 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang. Aceh Tenggara terdapat 6 orang meninggal, 7 orang hilang, dan 5 orang luka-luka. Kemudian di Aceh Tengah terdapat 15 orang meninggal dunia, sedangkan di Gayo Lues tercatat ada 1 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang. Untuk Aceh Tamiang terdapat 3 warga yang mengalami luka-luka. Lalu 1 orang meninggal di kota Subulu Salam dan di kota Lok Sumawe terdapat 1 orang meninggal serta 3 orang hilang. Untuk jumlah pengungsi di seluruh Aceh, ada 4.846 kepala keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi di Aceh. Berdasarkan hasil peninjauannya secara langsung, Mualem mengatakan bahwa banyak akses transportasi yang terputus. Selanjutnya saya masuk ke Provinsi Aceh. Sama, ya, Provinsi Aceh ini kan belakangan terjadi banjirnya. Jadi duluan Sumatera Utara, baru 2 hari yang lalu, ya, yang kemarin itu yang kemudian masif hampir seluruh kabupaten kota di Aceh, di Aceh itu terkena bencana. Cuaca per hari ini Aceh juga terang, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dengan cuaca yang terang beberapa hari ke depan ini memudahkan dalam operasi tanggap darurat yang dilaksanakan. Untuk korban jiwa per sore ini yang kami bisa dapatkan datanya, sekali lagi rekan-rekan media juga paham, ini akan berkembang terus, ya. Sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Rinciannya untuk Kabupaten Bener Meriah 11 meninggal dunia dan 13 hilang. Untuk Aceh Tenggara 6 meninggal dunia, 7 hilang, 5 luka-luka. Aceh Tengah 15 meninggal dunia. Gayo Lues 1 meninggal dunia dan 2 hilang. Aceh Tamiang 3 luka-luka. Kemudian Kota Subu Salam 1 meninggal dunia, dan Kota Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Bagaimana dengan kabupaten kota lainnya? Ini masih proses pendataan. Ada beberapa kabupaten kota yang masih terputus, ya. Baik kita datang dari utara, dari Lok Sumawe maupun dari Banda Aceh, ini masih belum bisa tembus sampai seluruh kabupaten kota di wilayah Aceh. Provinsi Aceh. Korban tewas akibat bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini tembus angka 200 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan per Jumat 28 November malam. Meski begitu, data ini masih berubah lantaran ada beberapa wilayah yang masih terisolir dan dilakukan penyisiran oleh petugas. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Jumat sore mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana nasional. Suharyanto menyebut bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi. Ia mengklaim kondisi di lapangan saat ini perlahan mulai membaik. Adapun kategori bencana nasional pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 dan tsunami Aceh 2004.
BNPB mencatat sebanyak 12.546 kepala keluarga mengungsi akibat bencana ini. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pada Jumat malam di Jakarta memastikan pemerintah sudah mengirimkan bantuan pada korban terdampak banjir dan longsor. Ya, kita nanti kita menilai kondisinya. Bantuannya seperti apa, Pak? Nanti bantuannya Oh iya, sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Satu siapa? Nanti kita monitor terus. Ada targetnya mungkin Pak, kapan ditetapkan Pak? Makasih Pak. hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB didampingi oleh Kapolda Sumatera Utara dan Deputi 3 Penanganan Darurat. Sore ini di Posko Taktis Penanggulangan Bencana di Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa informasi penanganan bencana di 3 provinsi terkait banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Yang pertama kami informasikan untuk Sumatera Utara setelah mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu atau 3 hari yang lalu diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan. Dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh. Per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat. Dan kami masih punya cadangan 1 pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi apabila perlu penebalan di salah satu provinsi yang menjadi objek penanganan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.